azizun hakim. Jadi jelas ya. Maling cek polisi 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP. Cek kiai wasyariqatu faqtahum aydiyahum. Jadi sinergi. Pembunuhan cek polisi 338 KUHP. Cek kiai wala taqtulu nafs illa bil haq. Jangan membunuh jiwa kecuali dengan hak. Tuh. Perjudian gapleh. Gapleh. Ayo gapleh. Awas, gapleh 2.000-an jeung gapleh 10.000-an. Mana nu judi? 2-an ana geus sarua judi. Mending 10.000-an, mending 2.000-an ya. Eueuh mundingna. Eueuh munding. Ayat nu gapleh bari jikit Allahu Akbar. Cek anu kartuna alus alhamdulillah. Cek kartuna goreng astagfirullahaladzim. Teu aya pasti cadol teh ayeuna. Modal atasnya kan gitu. Jadi bahasa lagi geus daya zikirna nya. Teu aya. Cek polisi pasal 303 KUHP. Cek kiai tadi surat Al-Maidah ayat 9. Pokoknya banyak. Penggelapan kata polisi pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP. Cek ulama wala taqrabu mala yatim, jangan menggelapkan harta anak yatim. Kemari tah angin puting beliung. Wah, syak kabeh halaliber. Sukabumi kejadian di Sukaraja. Eta kakarek angin puting beliung, pada puting mah leutik. Tapi gedena karena angin mah beda. Naon Bapak Sirli? Air puting gede apa leutik? Malah pasti angin puting beliung leuwih leutik tibatan angin puyuh. Puyuh pan sagede kieu puyuh. 17 tahun kan. Eta kakarek angin puyuh geus halaliber. Komo mun aya angin Manila. Wah, angin Manila mah kebus nya. Leuwih gede deui. Sampai ke akhirnya apa? Padam listrik 7 poe. Terjadi gempa kemarin kan hampir berapa bulan padam listrik. Saha nu kena pasal penggelapan. PLN kena pasal penggelapan. PLN dituntut pasal penggelapan jelas saksi anjur kabeh gelap gulita ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pantas kalau polisi dengan kiai harus sinergi. Jika lamun di dunia geus polisi jeung kiai wah bahaya ya. Mudah-mudahan para kiai sing sabar sing ikhlas mendampingi Pak Tio. Beliau punya program apa dukung ya. Kebaikan-kebaikan beliau sudah tercatat, semua sudah tahu bagaimana gerak beliau. Mudah-mudahan ya, ini semua adalah demi menciptakan keteraturan sosial di masyarakat agar masyarakat Cibeber baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah cek bahasa Sunda nama sareundeuh saigel sabobot sapihanean silih asah silih asih silih mikanya kacai jadi saleuwi bari babarengan ngaji kadarat jadi salogak bari babarengan salat. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngahiji lain ngan sauku di dunia tapi bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Bapak dan Ibu sadayana, baginda Nabi Muhammad itu luar biasa. Bukan biasa-biasa. Baginda Nabi Muhammad itu spektakuler. Baginda Muhammad itu beda dengan nabi-nabi yang lain, itu beda, benten, tersarua. Nabi Ibrahim bapak segala nabi. Tapi gelarnya Ibrahim itu hanya Khalilullah, walinya Allah. Tapi yang namanya Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Yang namanya kekasih nih, halo, terang kekasih, bebeb, nah, bebeb lah ya. Beb, ini pun malam minggu beb, ya ay, ada apa beb? Tong bangga nih, lamun disebut bebeb jeung ay teteh bebeb jeung hayam. Apa sih beb? Begini ay, malam bulan purnama ay, ya beb. Ada 3 perkara yang tidak akan kamu mampu hitung di muka bumi ini. Ada apa sih ya? Yang pertama, kamu takkan mampu menghitung jumlah bintang di langit. Yeah. Yang kedua, kamu takkan mampu menghitung jumlah ikan di lautan. Yeah. Yang ketiga, apa sih? Kamu takkan mampu menghitung jumlah cintaku padamu. Yeah. Keren, slebel. Well, nah. Jadi
Baginda Muhammad itu kekasih Allah, sepakat kekasih Allah. Maka yang namanya kekasih Allah tidak ada yang protes ketika akan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya. Baginda Nabi Muhammad menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Dan makmumnya itu adalah ruhnya para nabi. Para nabi jadi makmum dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria sampai Nabi Musa, dugikan Nabi Isa alaihi salam. Tidak protes. Padahal beliau khataman nabi, nabi terakhir. Kenapa coba? Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi itu adalah hari yang sangat luar biasa, di mana tanda-tanda kenabian sudah nampak pada saat lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matak ya narosela, neng cinta tekan Nabi, yakin? Lahir apa Jokowi dinten naon? Teu nyaho. Pak Kiai Maruf Amin lahir poe naon? Teu terang. Pak Tio lahir poe naon? Teu apa. Pak Jujun lahir poe naon? Tanda teu cinta. Tapi lamun ditaruh Kanjeng Nabi lahir dinten naon? Tuh, sepakat sing tarik dinten naon? Tanggal sabaraha? Tuh. Bulan naon? Rabiul. Tahun sabaraha? Sebut gaun gajah we. Tahun 571 Masehi. Tanda-tanda kenabian geus tampak dina tahun harita Pak. Nu kahiji aya seuneu nu sakitu gedena yang disembah oleh kelompok Majusi, penyembah api. 1000 tahun menyala itu api, 1000 tahun. Berarti di zaman Nabi Isa diprediksi eta seuneu moal parem kunaon wae teh. Angin naon teu aya nu bisa maremkeun eta seuneu, tapi detik-detik lahirnya baginda Muhammad seuneu Majusi parem saketika. Hebat teu? Tanda kenabian kahiji. Nu kadua, ketika baginda Nabi Muhammad akan lahir, maka Allah memasukkan cahayanya, nurnya Allah ke dalam perut Siti Aminah. Maka ini bedanya baginda Muhammad begitu Pak. Lamun Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan lain tina nurna Allah, sami jeung nabi-nabi nu lain, hanya diberi wahyu dan diberikan kelebihan di maksum, tidak pernah berbuat dosa. Tidak mungkin baginda Nabi Muhammad mampu berhadapan dengan cahaya Allah nalika baginda Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, berhadapan dengan zat Allah akan hancur, karena tidak ada nabi yang tidak ada nabi yang pernah langsung bertemu Allah. Tapi karena baginda Muhammad diciptakan dari nurnya Allah, maka beliau mampu berhadapan dengan Tuhannya. Wal kuat Pak. Kalau baginda Muhammad tidak diciptakan dari cahaya Allah, dari nurnya Allah, tidak mungkin baginda Muhammad dibawa dengan jasadnya dengan menggunakan pesawat buruk. Tidak mungkin. Oh. Pasti wah geus lepas sukuna, lepas leungeuna geus kalau lupa. Tapi karena nurnya Allah di dalam, maka 12 Rabiul Awal 571 Masehi berguncanglah kota Mekah. Kota Mekah berguncang, singgasana Raja Persia hancur lebur. Encan Kanjeng Nabi lahir, singgasana Persia hancur lebur karena tanda-tanda kenabian Muhammad bin Abdullah. Kota Mekah nu tadina gersang, kota Mekah yang tandus seketika subur jelang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tuh? Berhala-berhala di kota Mekah berantakan, diguncang, hancur, bahkan lebur, menghilangkan kemusyrikan,
can lahir geus ngalengitkeun kemusyrikan, can lahir sudah menjadi tanda-tanda kebaikan bagi seluruh alam di semesta ini. Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang lebih dahsyatna deui, sebelum baginda Nabi Muhammad lahir, ada burung ababil yang kemudian datang berbondong-bondong menghalau pasukan Abraha dengan menggunakan kendaraan bergajah, dilempar dengan kerikil dari neraka. Kita paeh gajah itu neng. Dua, tilu, empat, asa capek ceramah tiba-tiba. Pertanyaan sabaraha hiji gajah nu paeh neng? Hah? Dihitung dah. Apa nama sakit itu lah. Jadi ternyata tanda-tanda kenabian sebelum lahir pun sudah tampak, ya. Eta teh sieun lahir Pak, urang mah geus lahir kalaka bikin onar. Geus lahir kalah jadi bikin masalah. Baginda Nabi Muhammad macan lahir sudah menjadi solusi karena terbentuk dari nurnya Allah. Itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Nabi akhirul zaman. Di Muhammad cahayanya dunia. Nabi Muhammad Nabi pilihan, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam di langit. Sinarnya di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Ijati. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh. Di Muhammad Nabi akhirul zaman. Ya Allah ya, istimewa itu Kanjeng Muhammad, istimewa. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya ya, kita sebagai umatnya, sebagai bentuk rasa bangga, mahabbah, takdim kepada beliau, selalu membaca sholawat. Allah merintahkan sholat, Allah te sholat. Allah merintahkan nikah, Allah te nikah. Allah merintahkan gaduh putra, Allah te gaduh putra. Allah merintahkan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tidak berangkat ibadah haji, tapi hiji parentah anu ku Allah diparentahkan ka urang, tapi Allah oge ngalaksanakeun nyaeta bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Inilah salah satu tanda kenabian yang ada sebelum baginda Muhammad lahir. Mata king maraneh garelis karasep sadayana, katakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad seperti yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibunallah. Bejakeun lamun maraneh cinta ka Allah. Naon syaratna? Fattabi'uni. Ini yang harus dibahas. Naon fattabi'uni teh? Ikuti nabimu. Siapa nabi urang teh? Muhammad. Cing pajujun lamun urang geus sare jiga nabi, nikah jiga nabi, rumah tangga jiga nabi, hirup jiga nabi, kumaha? Menang duit sanes, jabatan lain, beunghar henteu. Apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita.
Terus lamun Allah geus cinta, menang duit sanes. Menang dunia mungkin. Tapi utama apa? Wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dunubakum. Baru di ujung ayat itu, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Matak cing caring cing page kancing, sing saring set page iket, waspada purbawi sesa. Umat terakhir, umat Kanjeng Nabi. Kade pepejeh sing kuring khusus kadiri kuring pribadi, umumna kasadayana. Fitnah terhadap umat Nabi Muhammad itu dahsyat. Fitnah terhadap umat Nabi Muhammad itu hebat. Ujian terhadap umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Karena umat terakhir, kehidupan terakhir, akhir zaman akan datang pada umat Nabi Muhammad. Bisa istimewa, sangat bisa. Tapi bisa terpuruk, sangat memungkinkan terpuruk. Kumaha carana supaya orang tidak terpuruk? Maka kembali kepada kita semuanya, jangan mudah dipecah belah. Umat Nabi Muhammad jangan mudah dipecah belah, jangan mudah diadu domba. Satu sama lain harus bersahabat. Beda bahasa, beda suku, beda pandangan. Tadi Pak Kapolsek sudah menjelaskan. Perbedaan itu indah. Terus teneng, lamun sendal kain cakabe halus deh. Era tuh make sendal kain cakabe. Era tuh make sendal katuhu kabe. Persamaan itu belum tentu indah, tapi lamun katuhu jeung kenca bagus nggak? Bagus, ya. Jadi tidak semuanya kemudian perbedaan ini menjadi sebuah kendala. Justru perbedaan harus menjadi sebuah potensi, perbedaan harus menjadi sebuah kekuatan. Saya ingat Jenderal Sudirman Pak Kapolsek dengan lantang berkata, ya, kita tidak mungkin mencapai sebuah kemerdekaan tanpa adanya kekuatan. Kita tidak mungkin mencapai sebuah kekuatan tanpa adanya kebersamaan. Kita tidak mungkin mencapai sebuah kebersamaan tanpa adanya silaturahmi. Silih mikanya silih mika asih. Tong era, tong sieun, tong canggung datang ke kantor polisi. Pak Kapolsek sudah membuka lebar-lebar. Ini adalah salah satu tanda bahwa Pak Kapolsek sangat mencintai rakyat, sangat mencintai masyarakat. Nah, insya Allah di bawah pimpinan Pak Tio akan terjadi sesuatu yang indah. Selama beliau memimpin, saya menjadi saksinya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Kapolsek. Lebih tarik deh tepuk tangan. Juga ada ditambahan. Jadi Neng, halo. Nah ya, tong isin kudu ngikuti apa? Ngikuti kehidupan Islam. Yang budak lahir, ih budak teh lalaki bari jeung gagah rek dibere ngaran Januar Putra Nugraha. Budak teh awewe bari jeung geulis bere ngaran Febrianti Komalasari Dewi Slebeu. Lahir bulan Maret Martin, lahir bulan April Aprilia Komalasari Dewi. Kira-kira Agus Abdul Latif lahirnya bulan naon? Agustus. Itu teh orang Islam tidak mengikuti nama-nama Islam, tapi nyokotnya tidak bulan Masehi, tidak mengambil dari bulan Islam. Sing gagah, Neng, tong isin di Pedengaran Siti. Ternyata salah satu Michael Hart mencatat Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Salah satunya sebagai seorang suami. Beliau berhasil mencanangkan dua istrinya menjadi penghuni surga, Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Sebagai seorang ayah, beliau mencanangkan putrinya Siti Fatimah menjadi penghuni surga. Sebagai seorang kakek, beliau mencanangkan dua cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menjadi penghuni surga. Jadi keberhasilan laki-laki, mohon maaf, keberhasilan laki-laki bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Ini dalam hadis riwayat Dailani dari Ali radhiyallahu an, bahwa tanda-tanda laki-laki sukses yang pertama adalah
waladun soleh, punya anak yang soleh. Yang kedua, ternyata memiliki almar'atun solehah, istri yang solehah. Ya, ada sebuah hadis nih, riwayat Ahmad kalau tidak salah, bahwa ternyata Patio simpanan tertinggi kita nih, ya. Halo Neng, simpanan tertinggi itu bukan uang. Investasi terbesar kita ini bukan emas, Bu Bayangkari. Halo. Jadi ternyata investasi itu lain emas, emas batangan, dak eueuh ya. Investasi tertinggi ibu-ibu Bayangkari itu bukan emas, bukan permata, bukan perhiasan, bukan uang, bukan. Ternyata investasi terbesar manusia itu yang pertama lisanun zakirun. Lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu menyebut nama Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Yang kedua, investasi terbesar manusia itu adalah kolbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Bukan hati yang kemudian melemah, bukan hati kemudian mengeluh. Duh aing mah, duh teka, duh Gusti, leungit kan eta teh keluh kesah teh. Keluh kesah itu datangnya dari setan. Qalbun syakir, hati selalu bersyukur. Lisanun zakir, lisan selalu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Keur kumaha we ibu-ibu? Keur nyeun sang goreng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keur nyeun la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Masuk budak sarua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang ngasih bilang, jika cek budak jahat, jika cek budak jahat, jika cek budak jahat. Kadang-kadang ku salah kira ku budak sia, budak jahat. Ya. Dan yang terakhir apa? Ternyata investasi terbesar manusia itu adalah wajaujatun mu'minatun bi imanihi. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Apa Tio? Ya, ternyata simpanan, lain istilah simpanan ya, simpanan ya. Simpanan terbesar manusia itu pertama lisanun zakirun, yang kedua qalbun syakirun, dan yang ketiga adalah wajaujatun ya, wajaujatun mu'minatun fi imani. Istri yang beriman kemudian meningkatkan kualitas iman salakina, kualitas iman keluargana. Karena apa? Almar'atu madrasatu ula. Ternyata madrasah pertama di keluarga itu bukan madrasah diniyah, lain madrasah ibtidaiyah, lain madrasah sanawiyah, tapi madrasah pertama adalah istrinya. Hebat ibu-ibu. Pantas kata Rasul, an-nisa imadul bilad wa soluhat soluhal bilad wal fasadat fasadal bilad. Istri adalah tiang punggungnya negara. Apabila istrinya lemah, lemahlah bangsa dan negara. Apabila istrinya kuat, maka kuatlah bangsa dan negara. Kenapa Rasul tidak mengatakan arizalu imadul bilad? Tidak laki-laki yang jadi tiang. Padahal bentuknya juga tiang, malah laki awalnya juga dadar gulung. Ya? Kenapa Rasul tidak mengatakan arizal, tapi anisa? Dan ternyata ada di dalam Quran surat Anisa. Itu tanda memuliakan wanita. Dan Rasul itu suka dengan wanita, dan Rasul itu suka dengan wewangian. Jadi namun ayah umat Rasul resep nakala laki, nah apa dia? Tanda-tanda bisa anggota resep kalalaki di dia. Ya? Tidak ada. Umat Rasul itu harus senang terhadap wanita, tidak boleh senang dengan laki-laki, dan harus senang dengan wewangian. Pakai sesengitan, neng salah gitu neng. Apa sesengitnya? Kudu sengit. Ini sunnah. Ya. Dan ternyata direspon oleh negara kita. Ada Menteri Peranan Wanita. Ada 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Hebat tuh ibu-ibu. 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Ayatnya Hari Bapak. Peringatan Hari Bapak di Indonesia tuh ayat. Daya kolot tanya, geus kolot tadi disebut bapak kota, tetepnya daya kolot. Ya, ayah ibu kota.
Ayat teu bapak kota. Oh, ayat teu bapak kota. Teu aya. Ieu jempol disebut ibu naon, Neng? Ibu jari. Ayat teu bapak jari. Kajian jempolna sagede kieu tetep disebut ibu jari. Hebat tuh ibu-ibu. Aya jalan bapak-bapak nu meunang. Jalan bebas hambatan, namun asup ka jalan eta kudu mayar, disebut jalan tol. Jalan tol. Aya teh jalan ibu. Teu aya. Eta elehna ibu-ibu teh teu boga jalan bebas hambatan. Jadi skor sementara 4-1. Menang kena ibu-ibu. Nah, balik deui kana tema. Jadi Bapak sidang Ibu sadayana sepakati bahwa baginda Nabi Muhammad itulah tauladan di dalam kehidupan. Sebagai seorang ayah beliau berhasil, sebagai seorang kakek beliau berhasil, sebagai seorang panglima perang beliau berhasil, sebagai seorang penegak hukum i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah kamu karena adil itu mendekati takwa, beliau juga berhasil. Sebagai seorang panglima berhasil, sebagai seorang dosen berhasil, pedagang-pedagang yang berhasil. Nah, catatan itu dikumpul-kumpulkan sehingga pantas Michael Hart menempatkan baginda Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia, merubah peradaban kehidupan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman kehidupan yang penuh dengan pengetahuan. Minal dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan cahaya. Alhamdulillah. Hartos ya, neng harus dah. Nah, jadi mulai tisamat ayeuna, mari kita jadikan baginda Muhammad sebagai suri tauladan yang mutlak, suri tauladan yang kafah, yang menyeluruh, sehingga baginda Nabi Muhammad bisa dijadikan ikon. Baginda Nabi Muhammad bisa dijadikan satu uswah. Baginda Nabi Muhammad harus menjadi rujukan dalam setiap sikap dan perbuatan manusia. Kalau setidaknya manusia akan terus mengikuti jejak Rasul, mengikuti langkah Rasul, maka insya Allah manusia itu akan menjadi manusia yang selamat dunia dan selamat akhirat, insya Allah. Ibu-ibu, Bayangkari harus mengikuti seperti istri Rasul. Ya. Baginda Nabi Muhammad punya istrinya dicanangkan masuk surga karena punya apa? Kelebihan yang sangat luar biasa. Bagaimana Siti Khadijah berkorban untuk suaminya. Siti Khadijah semuanya habis untuk suaminya. Detik-detik wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad disaksikan langsung oleh Siti Aisyah. Kemudian detik-detik wafatnya Siti Khadijah disaksikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai Siti Khadijah nyarios ke Kanjeng Nabi Muhammad, kini gelar bangsawanku pun sudah tidak ada, hartaku sudah habis ya Rasulullah. Apakah engkau akan meninggalkanku? Tidak ya Khadijah. Ini detik-detik terakhir. Bahkan ketika Siti Khadijah memberikan susu kepada Siti Fatimah, yang keluar bukan air susu tapi air darah. Pakaian pun hanya yang digunakannya seep. Ibu-ibu Bayangkari, hartana Khadijah seep keur ngabelaan agama Islam. Melak teu dina lamping sapapan pada ngasaan, tiklai tiba baranting, melaan agama Islam. Treng 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 jeng milu jeng lain cari cing. Melak teu dina lamping sapapan pada ngasaan, tiklai tiba baranting, melaan agama Islam. Treng treng treng. Eta we jiga nu apal teh melak teu dina lamping sapapan pada ngasaan, urang kudu daek tiklai tiba baranting ngabelaan agama. Sampai gesrek maut oge Siti Khadijah nyarios, ya Rasulullah, aku masih memikirkan andaikan engkau kemudian berjuang lantas sudah tidak ada yang membelamu, maka ya Rasulullah datanglah ke makamku, lalu kau gali makamku ya Rasulullah, kemudian kau ambil tulang belulangku, kau sambung-sambungkan tulang belulangku agar engkau bisa menyeberangi lautan yang luas. Coba ayat Bayangkari nu kitu papa, lamun ke mamah geus maot papa rek nyebrang lautan sok gali makam mamah, ayat kitu. Moal aya sing ibu-ibu di dieu aya tuh nu hartana beak ku salakina
dipakai nyeun masjid, dipakai nyeun majlis talim aya teu? Teu aya, kadang duit majlis kapake. Dibalik. Ini bagaimana kita mencontoh Siti Khadijah, ya. Ini contoh yang sangat konkret, Pak. Contoh yang sangat luar biasa. Mohon maaf, kalau kita melihat perjuangan seorang istri, maka lihatlah Siti Khadijah. Kalau kita melihat perjuangan seorang istri, lihatlah Siti Aisyah. Kalau kita melihat seorang suami, lihatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuatan terbesar baginda Rasul adalah istrinya. Kekuatan baginda Rasul adalah pendampingnya. Begitupun kita sama demikian adanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi ini menjadi satu momentum yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana kunci suksesnya baginda Rasul? Beliau memiliki sifat-sifat yang sudah kita ketahui, yuk ini yang harus dicanangkan oleh anak-anak kita. Memiliki sifat yang benar, as-sidiq, memiliki kecerdasan, patonah, kemudian memiliki sifat yang bisa dipercaya, amanah, kemudian memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Celakalah orang-orang yang berilmu kecuali ilmunya yang diamalkan, celakalah orang-orang yang beramal kecuali amalnya yang diikhlaskan. Lamun ilmu amalkan, lamun amal ikhlaskan. In ahabbu ma'ahabbu alaikum asyirku asghar. Ada sesuatu yang ditakutkan oleh baginda Rasul, asyirku asghar. Sahabat Rasulullah, asyirku asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud musyrik kecil itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Musyrik kecil itu adalah R-I-A, dibaca riya. Naon riya teh? Ibadah bukan karena Allah, ibadah bukan untuk mencari ridho Allah, ibadah karena manusia, ibadah karena ingin dipandang, melakukan sesuatu karena mendapat nilai dari manusia, maka ini termasuk asyirku asghar, musyrik kecil. Musyrik kecil ditumpuk-tumpuk kalahkan jadi gede. Maka Bapak Ibu hadirin, terutama Pak Ibu, anak-anak kita, generasi-generasi sekarang sangat luar biasa.